Oke, thank you banget Dona dan map pertama untuk hari kedua PMPL Finals Vikendi. Akhirnya, untuk pertama kalinya akan dimainkan di PMPL Finals dan pesawat sudah mengudara di atas Vikendi akan memotong pulau tepat setengah dan nampaknya kita akan melihat Vikendi yang agak pasif di early game. Iya, pembagian lahan yang normal banget. Sini belahnya perfect juga sih. Jadi ya, no complain lah. Cuman memang kalau dari Vikendi nanti circle pertama yang bakal menentukan banget karena kita tahu sendiri circle di arah Vikendi ini agak nyeleneh juga kadang. Nyeleneh, agak dagelan. Iya, kalau dia tiba-tiba ke Dobromesto separuh, circle-nya Airu juga separuh, pasti bakal keras banget. So ya buat sementara Lovely tetap dengan posisi favorit mereka akan ke daerah dari Kantra. Apakah kita melihat pergerakan yang lain juga? Nope, masih tetap sama semuanya pada kota masing-masing. Iya, dan emang suka goib ya. Circle-nya hampir selama PMPL berjalan, Dobromesto tuh bisa dibilang 60% circle mengarah ke Dobromesto. Dan kita lihat di sini circle-nya. Oh, ini jarang loh. Ini jarang loh. Ini jarang loh, circle ke bawah sini tuh cukup jarang ke daerah Volnova ya, akan menjadi pusat dari circle. Kita lihat di sini Morph bakal turun ke arah Cosmodrome seperti biasa. Jauh banget. Ini cukup default sih dropnya. Tapi beberapa tim yang harus main di arah utara seperti TP, Aura, Onyx, Morph, mereka harus melakukan rotasi yang nampaknya agak cukup sulit karena kita lihat tim seperti Dranix, Red Rocket, mereka akan menahan compound mereka karena lagi-lagi mereka udah di dalam. Dan Bigetron akan mengisi Volnova. Iya, seperti biasa Bigetron bakal dekat banget dengan Lovely dan juga Aerowolf. Itu 3 kota yang udah pasti milik mereka sendiri, kayak kota kelahiran untuk masing-masing. Dan kita lihatlah dari Aura, Morph juga atau mungkin The Pillars yang sekarang sedang berada di atas dari klasemen. Ini mereka harus memperjuangkan waktu mereka untuk bisa masuk, apakah mereka ngeloot dulu sementara atau mereka langsung ke dalam circle. Karena waktunya pastinya tidak bakal cukup kalau mereka mencoba untuk bermain dengan cukup pelan. Ya, ini kayaknya Bigetron bakal aman sampai circle ketiga ya? 3, yes. Karena Volnova tepat ada di tengah, mereka kayaknya nggak perlu gerak begitu banyak. Ini bakal jadi circle yang friendly banget buat Bigetron. Tapi buat ke-8 tim lainnya yang ada di luar circle, mereka kayaknya bakal early rotate. Lagi-lagi, Vikendi adalah map di mana banyak banget compound. Dan hampir 50%, 60% win rate-nya adalah untuk tim yang menahan compound sampai circle berakhir. Jadi lu pengen banget punya circle. Ini kayak apa ya, gue bilangnya tuh selalu gini, Vikendi tuh kayak Miramar versi banyak compound. Iya. Iya kan? Iya, betul. Vikendi tuh kayak Miramar dengan salju dan lebih banyak compound. Bahkan aku bisa bilang ya sekarang ya, Vikendi itu kayak Miramar kita zaman dulu. Kayak bener-bener pasif begitu mereka dapetin compound. Biarpun jalannya pendek-pendek, nggak terlalu banyak open field. Cuman ya siapa yang nggak fight pertama itu akan jauh lebih diunggulkan. Karena mereka bakal bawa fast helmnya juga, masuk sampai ke late game. Itu kayak modal yang penting banget nantinya. Iya. Dan yang biasanya kita bicarakan juga vehicle di Vikendi. Nggak sekuat di Miramar, nggak sekuat di Sunhawk, nggak sekuat di Wrangle. Karena ya ini Crispy Car, lu nggak ada UAZ, lu cuma ada Dacia atau bahkan Motorski yang menurut gua tidak memberikan cover yang begitu baik di late game. Jadi memang cover terbaik di Vikendi adalah compound. Ya, compound satu-satunya jalan juga. Dan semakin lama mereka bertahan di luar juga. Ini kan kebuka banget ya. Gampang banget buat di backstab dari tim lain karena semuanya coba buat main pasif. Jadi otomatis ketika circle-nya udah ada di kaki, mereka bakal ketemunya rame-rame. Gak cuma satu tim, lebih dari satu tim. Iya, dan ini Jaxi membukukan 3 kill selama finals berlangsung. Tentunya itu masih jumlah yang masuk akal ya, mengingat baru hari pertama. Ya, baru 5 match. Baru 5 match dan Morph seperti biasa akan bermain split drop. Mereka dari regular season sering sekali memainkan pola drop seperti ini. Mereka dropnya terpisah, ngeluting masing-masing, nanti baru regroup. Yang menurut gua agak risky. Karena lagi-lagi kalau lu lagi suwe, lu ketemu orang, lu keculik 1, lu masuk late game cuma 2, cuma 3, lu nggak akan bisa dapetin poin yang banyak. Iya, itu kayak minusnya mereka di sana. Tapi mungkin mereka dengan sangat pede ya, mereka pede confidence banget dengan aim mereka, dengan skill mereka juga. Jadi mereka berani buat ngejalanin strategi seperti itu. Dan ini dia untuk tim BTR, mereka cuman bakal nongkrong aja, gak perlu keluar terlalu jauh dan mereka bakal fat banget. Semua tim sebenarnya tahu kalau Bigetron bakal ada di sana, tapi gak ada yang berani kontes untuk sementara Pernah waktu. ada yang nyoba. Ada yang nyoba ya? Victim. Iya, betul. Uji nyali terus kapok. Di regular kan ya? Iya, dia kapok banget men. Itu kayak udah kasih review, oke, Volnova bintang 1, jangan turun di sini lagi guys. sudah teruji klinik tidak baik untuk bermain di Volnova. Karena sampai si Cisun waktu di postnya juga dia bilang, kenapa turun di Volnova? Uji nyali. Oke, uji nyali.
Susah kalau mau Susah. turun di sana memang. Susah. Dan ini dia Bonafide, salah satu tim yang belum dapat chicken dinner ya kemarin ya. Tapi Belum. mereka ada di top 8 loh. Mereka Iya. cukup kuat. Mereka juga sekarang udah lebih oke lagi. Apalagi dengan status di mana banyak yang bilang Bonafide kuat banget waktu main di online. Iya, tim-tim yang seperti ini yang gue bilang tipe permainannya pragmatis. Kayak Aerowolf, Bonafide itu pragmatis banget. Mereka tipe bermainnya adalah mereka bakal coba dapetin kill, nggak bakal dapetin flashy kills kayak kill yang sakit Gila jiwa ya, gitu loh, ya. yang what the hell gitu kan, atau 15 kill atau 20 kill. Tapi nggak, mereka bakal coba dapat placement tertinggi dengan jumlah poin yang jumlah kill yang kayak ya 7 is okay, 6 is okay, yang penting naik, gitu. penting di atas. Naik di atas yang lain. Iya betul, mirip dengan Bigetron, tapi bedanya Bigetron, mereka di mid to late game, mereka udah bermain dengan ugal-ugalan. Kayak nyari kill sebanyak mungkin. Mid to early game mereka nggak akan kelihatan di map. Nggak akan kelihatan pergerakannya kemana, nggak akan ketahuan, mereka nggak akan nembak. Kalau nggak perlu mereka nggak nembak. Mid to late game, mereka bakal menembakkan semua peluru yang mereka punya. Jadi memang itulah sebabnya Bigetron di mid to late game sangat berbahaya. Dia bisa manen 10 kill sampai 15 kill di mid to late game. Makanya mereka sering mendapatkan chicken dinner dengan jumlah kill yang double digit. Iya, kill yang begitu penting sekarang ya, terutama untuk di hari yang kedua kita. Karena ketika kita mendapatkan placement point tanpa ditunjang dengan poin kill yang banyak juga, itu bakal rugi banget. Kalau menurut lu gimana, Zan? Mending placement point yang konstan atau kill point 10 tapi konstan? Kalau gua mendingan placement point yang kill yang konstan. Kill yang konstan. Betul. Karena lu dapat 10 kill walaupun placement lu di 6 atau tetap di 7, atas. tetap di atas. Betul. Lu bakal menang lawan orang yang placement poinnya 2 atau 3, killnya 0. Dan gue bahkan lebih menyarankan daripada lu dapat chicken dinner sekali terus besoknya next game-nya tusun, mendingan lu second place, third place, fourth place. Jadi berturut-turut tuh. Jadi first game-nya second place, terus game selanjutnya lu third place, game selanjutnya lu fourth place. Itu bakal lebih menghasilkan dengan jumlah kill yang minimal 5 atau 4 lah ya. Karena menurut gue ya konsistensi. Lu nggak ada gunanya karena kita nggak ngitung menang dari chicken dinner kan. Tapi di sini kalau misalkan kita lihat NFT bakal sebelah-sebelahan sama Geek Fam kalau nggak salah itu. Oke, Geek Fam juga di Sorry, itu Boom Esports. Oke, bicara soal Boom Esports, mereka punya Fokker, mereka punya satu aim. Tapi kali ini mereka kurang begitu maksimal di hari yang pertama. Masih untuk hari yang pertama. Masih ada 2 hari lagi dan kali ini untuk Boom Esports semoga mereka bisa mendapatkan angin segar untuk mereka pastinya. Hari ini mereka harus step up Harus banget nih. Mereka harus chicken dinner hari ini. Kalau mereka masih pengen bersaing ya di papan atas karena mereka sekarang di posisi yang buncit banget dan mereka adalah tipe tim yang permainannya bagus kalau masih lengkap. Ya. Kalau udah pincang, mereka kayak kocar-kacir gitu loh, nggak tahu harus ngapain. Begitu masih berempat, mereka mau nabrak kompon kuat, mereka mau nahan kompon kuat, tapi begitu pincang satu aja, mereka langsung kayak ayam kehilangan induk. Gitu. Oke, dan dari Geek Fam sudah mendapatkan 1 orang langsung di end juga. Dan ini dia Onyx Esports, salah satu tim yang memiliki meninggalkan ya 1 pemain yang mendapatkan kill point cukup banyak Onyx Nick. Ya, di show match killnya lumayan banyak. Victim di sini akan bermain dengan stacking juga dan oh my god, Dranix di sini bakal menabrak compound milik NFT. 2 pemain langsung drop. 2 pemain lainnya tidak akan mampu melakukan backup karena terlalu jauh. Awal yang buruk bagi Dranix, sudah kehilangan 2 pemainnya, Kryzen dan Ucup bahkan tidak mencoba untuk memberikan respon di sini. Langsung saja dikirim ke arah lobby. Dranix nampaknya placement akan menjadi style permainan mereka saat ini. Iya, dengan hilangnya 2 langsung mundur juga, gak ada tanda-tanda kalau mereka akan langsung melakukan refrag. Jadi ya, NFT langsung mendapatkan 2 kotakan. Sementara kalau kita lihat dari status tim yang sedang berlangsung sekarang, The Pillars, mereka sudah kehilangan 1 anggota dan tadi itu berarti mereka ketemu dengan Geek Fam. Iya, dan bahkan sudah kehilangan 1 lagi. Kental, bakal dikirim ke arah lobby sama Bubu. Kayaknya benar-benar bertemu dengan Geek Fam. 2 pemain sudah kehilangan di sini dan The Pillars tentunya tidak ingin tusun di map Vikendi kali ini karena kalau mereka ingin mempertahankan posisi mereka, at least mereka dapat placement. Kalau mereka tusun, udah pasti kebalap. Iya, ini dan ada Bigetron yang sudah menunggu di posisi kedua, men. Mereka bisa banget untuk naik ke atas dan kali kita sedang melihat NFT yang kembali berduel melawan Dranix. Apa yang kamu lakukan? Ucup ternyata mencoba untuk menantang pemain-pemain NFT dan langsung dijemput Son. Langsung digas di sini rahasianya. Kryzen langsung tahu kayaknya kita mau ditabrak deh guys. Gua cabut ya, sorry nih Cup. Jadi langsung tinggal aja Liquid dengan M24-nya tadi headshot yang cantik banget ke arah Ucup.
membuat Dranix mati kutu. Bahkan Kryzen pun tahu dia nggak akan bisa menyelamatkan temannya ini. Jadi mendingan dia cabut, mencoba mendapatkan placement point seorang diri. Dan Ucup udah tinggal menunggu ajal saja. Liquid berhasil membuat Kryzen sepincang mungkin. Dan wow, di interview tadi, mana temen lu? Aku tidak akan memberikan informasi. 3 kill buat NFT. Ya, dan Dranix dengan 1 pemain saja sudah kabur. Tentunya tadi tembakan-tembakan yang dilepaskan sudah diketahui juga karena ada Boom Esport dekat dengan mereka. Jadi 1 poin plus untuk tim dari Boom Esport. Mereka mengetahui lawannya ada di mana. Dan ini dia tim Aura ya. Tim Aura juga masih cukup oke, masih ada di top 8. Mereka cukup konsisten loh permainannya kemarin. Walaupun tidak mendapatkan chicken ya. Mereka sangat konsisten mainnya menurut gua. Ya, killnya banyak. Betul. Dan masih ada di atas juga. Dan dari Red Rocket berjumpa dengan Aerowolf. Ini dia nih, Red Rocket. Iya, Aerowolf juga butuh poin ya, jadi mereka nggak boleh pincang di awal ronde. Red Rocket juga sudah mulai menunjukkan tajinya kembali. Jadi memang ini bakal sengit banget sih. 16 tim terbaik bermain di sebanyak 17 ronde, mereka bakal ketemu semua. Jadi memang udah nggak ada alasan dalam tanda kutip tim-tim yang dalam tanda kutip lebih muda dan circle-nya kembali akan menguntungkan Bigetron. Mereka bener-bener di tengah circle loh. Ini next circle, mereka bakal masih ada di dalam circle. Yang paling dekat cuma ada Onyx Esport yang gue rasa mereka gak bakal mau kontes Bigetron ya. Bahkan Onyx Esport ini mereka masih bakal jagain bagian luarnya dari Bigetron. Aman banget untuk Bigetron, dia kayak bos terakhir, dia ada di tengah-tengah dari kota. Iya emang karena apa ya, ini bakal menguntungkan style permainan Bigetron banget yang bakal nyayur di mid to late game. Tapi Morph sudah mulai merapat. Boom juga sudah mulai merapat melakukan rotasi ke arah selatan dari circle. Onyx di sini nampaknya bakal bertetangga dengan Bigetron. Dijagain sih Bigetron. Di kanannya ada Morph, di atas ada Aerowolf. Terus di bawah ada Boom Esport. Kirinya Onyx udah. Mereka di tengah, kecuali nanti circle-nya mungkin gak ada di kaki dari Bigetron. Itu baru nanti mereka keluar, tapi sementara waktu, safe banget. Itu untuk sementara waktu, selama mereka gak ketahuan, mereka masih safe. Kita lihat tadi Aura juga sudah berhasil mendapatkan 1 pemain. Victim juga mulai tumbang di sini dari Mas Gaga. NFT mulai mendapatkan kill demi kill. Aura di sini bakal nge-push. Dan nampaknya tadi berhasil nge-knock 1 player, tapi gak bisa di-finish. Aura sudah mengumpulkan beberapa mobil untuk melakukan forting nanti memasuki late game tentunya. Mereka udah cukup kuat gila, punya helm level 3, armor level 3 nih Jayden. Gila nih, dapat di mana coba? Ini kayak raya banget. Oke, dan ada 4 kendaraan juga kan ya? Iya. Jadi fortingannya masih bakal kuat banget buat 3, oke. Iya, ini kuat banget dan kita udah sering banget ngelihat armor menentukan 1v1 di akhir. Betul. Jadi kalau misalkan Aura berada di posisi 1v1 nanti di endgame, mereka punya utility atau equipment yang lengkap banget dan sangat memungkinkan mereka bisa memenangkan 1v1 tersebut. Dan NFT udah 4 kill dan mereka juga udah ngeliat ke arah victim yang udah mulai pincang di sini. Fajar, Chisun, dan Jughead. 3 pemain tersisa dari victim kayaknya. Ya, dan gue rasa posisi dari NFT ini adalah kompon yang sedang diperebutkan ya. Coba untuk dikontes oleh beberapa tim. Tadi kita lihat Dranix sudah diusir. Ada victim juga tadi sudah hilang 1 orang. Jadi ya NFT mereka sangat kuat sekali ketika sedang melakukan penjagaan dengan 4 poin. Iya, NFT ini salah satu tim yang juga momentum base team, tau gak sih? Yang ketika dia udah dapetin kill di awal, sama kayak Dranix dapetin kill di awal, udah kenceng tuh langsung cari kill. Mereka bisa main bagus banget. Dan ini Fokker, ini ada fun fact. Jadi Fokker tuh satu-satunya pemain yang pernah double digit kill dalam 1 ronde. Tapi di finals dia masih belum kelihatan banget tajinya. Lagi-lagi pemain-pemain dari Boom Esports harus bangun. Karena hari ini yang akan menentukan nasib mereka. Berbeda dengan yang ada di atas klasemen. Boom Esports sekarang ada di paling bawah. Ada di paling bawah. Harus chicken. Iya, wajib buat lebih try hard lagi. Dan masih dengan 16 tim, lumayan pasif pastinya kayak yang Wilson bilang awal-awalnya Son. Ya, ini tengah-tengah circle, dibelah banget dari flat pad-nya, circle-nya juga pas di tengah. Enggak terlalu ke tengah sih, ke bawah. Cuman selatan. Iya, masih oke lah. Badru, alter ego. Ini pasif banget. Itu ada yang berenang ya? Ada 1 orang. Itu ada yang berenang. Itu Lufra kalau nggak salah. Kayaknya pengen dipancing sama alter ego, tapi dari jauh Ozoro udah mantekin. Jadi alter ego nggak bisa terlalu agresif. Too easy untuk sementara waktu, masih selamat. Dia berenangnya kuat loh, ini hipotermia cuy kalau orang asli. Udah mati cuy. Udah dead. Aduh, ini dia selamat banget. Untungnya masih ada temennya yang jagain dari jauh tadi Ozora. Lagi-lagi ini adalah Vikendi yang sangat pasif. Biasanya kalau circle-nya ke Dobro Mesto, karena jalur rotasinya cuma dari arah timur circle, itu biasanya kita udah lihat engagement nih di menit ke-15. Tapi sekarang karena semua tim bisa melakukan rotasi. Dengan cukup aman lagi. Iya, ini udah tinggal nungguin aja. Ini banyak banget jalur rotasinya.
Iya, dan gue gak tahu kenapa tadi Lufre mereka masih mainan ya deket-deket dengan Kantra juga. Alter Ego malah yang bisa menggeser dari posisi Lufre dan dekat dengan mereka ada Morph. Akankah duel dari kedua tim ini papan? Ya Morph juga untuk hari kemarin kayak masih kurang maksimal. Ya, belum menunjukkan sesuatu yang wah banget sih. Lagi-lagi banyak banget tim yang harus bangkit, harus bangun tepatnya di hari ini karena ini yang akan menentukan besok apakah mereka bisa main dengan relatif lebih nyantai atau mereka harus bermain dengan lebih mukil, nyari kill, nyari poin, nyari placement dengan lebih tertekan. Dan di sini Heroes bakal gaspol. Oh, di depannya ada Svavel. Svavel kayaknya bakal jadi scout dari Boom Esports. Sudah melakukan rotasi untuk mencari compound selanjutnya dan Svavel bakal berjalan sembari. Victim bakal ditabrak sama Onyx kayaknya di sini. Chisun berada di dalam compound yang sama dengan Matthew. Masih belum berhasil mendapatkan satu pun kill di sini. Masih menukar damage saja Chisun. Akhirnya berhasil mendapatkan Matthew. Nick akan menjadi backup. Chisun sudah keluar. Jackhead mencoba masuk tapi Nick ada di waktu yang tepat. Namun Chisun berhasil melakukan satu. Namun dia low HP, ada KP di sana akan tumbang. Victim akan menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Onyx berhasil mengusir Victim dan mendapatkan compound tersebut. 3 kill untuk Onyx. Sementara tadi Ryzen, BTR mereka sudah akan menyapu bersih tim yang mencoba untuk masuk ke dalam kota mereka. Boom Esports Swaffle terknock out. Dan tadi satu orang dari NFT juga sudah berhasil dipulangkan ke lobby oleh Ryzen. Dan ini posisinya, visionnya sangat jelas banget untuk Ryzen. Oh, ini udah kelihatan, Smir udah kelihatan, Alter Ego udah kelihatan. Udah menit 16. Oke. Waktunya Bigetron. Iya, waktunya. Kayak untuk jadi liar ya. Udah menit 15 nih. It's Bigetron time. Ini udah masuk mid to late game. Oke guys, let's go. Udah tinggal segini pemainnya kayaknya udah boleh nge-kill nih kita nih. Nah, ini Alter Ego udah kejebak di satu compound. Sebelahnya ada NFT. Jadi Alter Ego agak kejepit sih. Mereka keluar ada Bigetron, tapi menahan ada NFT dan nampaknya NFT bakal melakukan push di sini 3 lawan 4. NFT harus mendapatkan early frag terlebih dahulu. Kalau misalkan dia pengen menang duel ini. Oke, dan ada beberapa smoke yang sudah dilepaskan juga agar NFT tidak terlalu cepat untuk masuk ke dalam compound. Alter Ego mereka bertahan di dalam rumah saja di dalam Dasa dan Badru. Hanya bersebelahan dengan dinding, satu buah dinding memisahkan mereka berdua dan 4 orang dari Alter Ego sebenarnya mereka terperangkap di dalam. Iya, mereka nggak punya informasi sama sekali di sini. Map control berada di tangan NFT, tapi NFT yang harus melakukan push. Ini sebenarnya advantage ada di tangan Alter Ego, tapi satu pemain sudah masuk. Pala Gimpe bakal low HP, masuk seorang diri di sini. Flippy bakal telat masuk. Alter Ego menang jumlah pemain. Flippy dalam masalah besar. 2 pemain dari NFT sudah terkenok. Flippy juga tinggal half HP dan Heroes di sini akan memulangkan Mas Gaga. Pala Gimpe sembari Fokker mendapatkan headshot ke arah Flippy. Dan NFT eksekusi yang gagal total tadi. Oh iya, tapi di bagian luar sana ya, Smith terheadshot oleh Zuxi. Iya. Ada Zuxi, ini dia. Bigetron mereka juga bakal nyari-nyari. Ada suara tembakan dekat kita. Kita bakal jemput kalian, ingat ini udah di atas menit 15, jangan aneh-aneh. Iya, ini Bigetron tapi nggak overcommit ya. Mereka tahu mereka punya circle, mereka tahu mereka punya mereka punya circle, mereka punya compound. Mereka nggak overcommit, mereka nggak keluar dari compound mereka dan mereka menunggu aja waktu yang tepat buat keluar. Dan mereka sudah membukukan cukup banyak kill tadi, berhasil memanen beberapa dan kita lihat dari circle-nya Morph bakal menjaga jembatan, bakal jadi begal jembatan di mana ada Lufre yang mungkin harus rotasi via jembatan dan Boom di sini masih lengkap. Mereka akan menahan compound tapi sudah dipantau sama Bigetron ya, dan lihat Bigetron mereka terpencar di 3 area. Gila, berani banget sih. Artinya angle yang harus dicek Boom bakal banyak banget ketika keluar dari rumah itu. Iya, apalagi mereka ada di dalam kota ya, di mana kita tahu mereka gak bakal bisa nebak lah dari jendela yang mana bakal dipick juga. So, dari arah circle-nya tadi Aerowolf berada di bagian tengah dan kali ini Microboy dengan spray-nya G36. Svavel udah ketek low HP tadi. Nyaris banget dia kena knock. Kalau kena knock mungkin Bigetron bakal full on agresif. Dan Microboy disapa sama Fokker tadi. Halo atau Onyx kalau nggak salah, kayaknya Fokker sih. Dan di sini Luxi bakal dikenal sama Alter Ego. Oke, Bigetron dalam masalah karena mereka terpencar cukup jauh. Jadi revive-nya bakal lama dan Ryzen bakal kena tag. Harus hati-hati Bigetron. Mereka nggak bisa kehilangan 2 pemain. Begitu mereka kehilangan 2 pemain, gua rasa tim yang tahu posisi Bigetron bakal langsung nge-push Bigetron. Karena kapan lagi lu bisa nge-push Bigetron dan memulangkan mereka di awal permainan. Itu bakal nambah nge-boost moral yang sangat-sangat besar. Dan Zuxi akan menjemput saudaranya dulu, Luxi, yang sudah ter-knockout. Revive dengan sangat nyaman sekali di dalam kota. Gak ada siapa-siapa. Iya, ini memang covernya itulah enaknya lu main di Volnova. Covernya enak banget, lu nggak perlu takut bakal ditembak dari manapun karena memang banyak banget gedung. Dan di sini Bubu udah dipantau sama Jaxi. Bakal kelihatan mungkin palanya Jaxi masih menahan saja angle dengan SKS-nya.
Geek Fam kayaknya udah kekunci. Lagi-lagi Geek Fam harus ngelewatin Morph kalau mereka mau masuk ke dalam circle. Ya, dan itu berat banget buat ngelawan dari Morph. Cukup masih tenang ya, minggu-minggu tenang bagi ke-14 tim kita. Tapi The Pillars dengan 2 pemain dan Dranix 1 orang saja. Ini gue gak tahu nih, pemain terakhir dari Dranix bakal sembunyi di mana dulu, Son. Buat bisa ngamanin placement point. Onyx dengan kill yang terbanyak, 3 poin kill. Ya itu udah tinggal ngendok and pray for the best aja sih menurut gue. Dranix tuh kayak, jangan datang ke compoundku, tolong at least gue dapat placement. Karena lagi-lagi dengan 1 pemain, udah mission impossible sih, lu bisa dapetin 10 kill atau 15 kill. Yes. Tapi tetap ya untuk daerah dari Volnova, Morph mereka menjaga bener-bener jembatannya agar gak ada yang lewat ataupun nanti ada coba buat lakukan rotasi di depan dia. Boom Esports sementara mereka terperangkap juga, gak bisa keluar dari kota Volnova, dijaga dengan ketat oleh Bigetron. Oh my god. Aerowolf, What? Aerowolf? Aerowolf aman banget. Oke. Red juga bagus tuh. Red juga bagus. Wow. Mereka nahan castle, tapi posisi mereka jelek karena kemungkinan besar mereka nggak akan masuk ke dalam circle. Mau nggak mau, kalau gue jadi Red Rocket, gue bakal fight sekarang. Karena lagi-lagi itu bukan circle yang bagus dan Morph langsung. Mereka tahu oke, ini circle nggak begitu bagus. Langsung aja kita gaspol, pindah ke lokasi tapi di belakang mereka sudah ada Alter Ego. Bakal nahan di bawah jembatan. Morph mungkin punya pikiran yang serupa tapi mereka bakal gaspol. Sementara Alter Ego bakal menahan terlebih dahulu, mungkin mencoba menahan rotasi sebelum akhirnya masuk ke dalam circle. Bigetron harus keluar, Boom Esports harus keluar, Geek Fam juga harus masuk ke dalam circle. Jadi ini bakal Royal Rumble sih. Masuk ke dalam circle akan menjadi PR terberat buat tim-tim ini. Lihat Luxi, sudah berhasil melakukan Zabrol. Oke, mulai membuka keran killnya nampaknya Bigetron. Ya, tapi mereka masih bertahan ya, masih berada di sekitar dari kota Volnova karena masih masuk bagian pinggirannya. Melihat ke belakang juga Boom Esports terpantau oleh Microboy. Beberapa smoke dan Microboy bisa saja spray through the smoke, tapi Luxi terknockout oleh No Mercy. Nah ini sulitnya nih kalau misalkan main terpencar, bakal sulit banget buat di-revive. Ozora berhasil mendapatkan Godinez, sementara Boom Esports dalam posisi yang cukup terjepit. Di belakangnya ada BTR, di depannya ada Louvre. Dan masih saja menahan. Red Rocket akan bertemu dengan Bobs. Oh itu Bobs udah mati banget posisinya. Itu udah mati banget posisinya. Tapi tadi cabut, mungkin Bobs masih bisa selamat. Iya masih ada harapan tadi, padahal tadi dia udah tinggal berdoa saja tadi. Oke. Masih selamat dan 4 orang dari Boom Esports tetap mereka berada di bagian pinggir dari circle. Jadi mereka masih akan cukup aman. Tidak akan terlalu agresif dan ada mobil jatuh ke bagian perairan Badru. Enggak dibiarin. Ya ini udah Dranix. Itu Dranix. Itu seorang diri. Oh god, ini udah Titanic dari Dranix. Kapal mulai tenggelam, Kapten. Dan nampaknya Jack dari Titanic sudah mulai tenggelam, udah tinggal berenang aja. Sementara Zuxi, oh my god, shoulder picking. Di bawahnya ada satu pemain Bubu, kelihatan langsung spray down. Berhasil melakukan satu, langsung mencari cover lagi. Geek Fam tidak mau memberikan respon. Morphe mengokang granatnya dan mencoba melempar ke arah Zuxi. Namun Zuxi akan mencoba melakukan satu lagi, spray down. Dan mendapatkan yang kedua, what a play. Mendapatkan 2 pemain dari Geek Fam. Membuat pusing posisi-posisi pemain dari Geek Fam. Floral di sini akan mencoba menyelamatkan temannya, tapi dia tahu di atas masih ada Zuxi. Masih menahan dan nampaknya Zuxi bakal mengokang granatnya. Ini bakal jadi perfect kill banget. Ada 2 pemain di bawah dia. Dilempar saja langsung. Apakah akan connect? Tapi Geek Fam berhasil merevive. Zuxi tidak akan mendapatkan kill sama sekali. Dapat satu. Bubu knockout lagi. Hide and seek yang manis dari Zuxi. Gila ini Zuxi. Dimainin. Ini Zuxi posisinya OP banget. Lihat dibakar. Dibakar. Ini posisi yang sangat kuat dari Zuxi. 2 molotov membakar. Kena nggak? Wow, kurang dikit lagi. Tapi ya kembali revive bisa dilakukan. Oh my god, dan Dranix bakal tereliminasi. Tapi Zuxi masih menahan pergerakan dari Geek Fam. Dari sisi lain, RRQ bakal tertahan oleh Red Rocket. Mereka akan menahan tepat di castle. Dan nampaknya Red Rocket juga harus segera rotasi. RRQ di sini nampaknya masih di luar circle. Ini bakal menjadi misi yang cukup sulit bagi RRQ untuk masuk ke dalam circle. Mereka jauh banget. Dan rotasi mereka bakal ketahan sama dua tim. Ya sama, dari belakang juga Red Rocket mereka harus menyeberang jembatan. Jadi ya RRQ mereka antara nunggu di belakangnya dulu atau mereka langsung masuk. Dan tampaknya dari RRQ memilih untuk langsung masuk yang menerobos. Ada Geek Fam yang sudah dekat juga dengan circle-nya. Kali ini akan harus beranjak pergi. Gila circle-nya. Ini circle sekecil ini ada 13 tim. Masih ada 46 pemain, ini bakal jadi mid to late game yang chaotic banget. Geek Fam berhasil keluar dari lubang jarum ya. Dengan full squad tanpa kehilangan satu apapun. Bigetron tidak mampu mengkonfirm killnya tadi. Alter Ego berhasil melakukan rotasi juga dengan aman. Bigetron bakal melakukan late rotation, tapi ini bakal jadi late rotation yang susah. Di depan mereka udah ada Morph, udah ada Louvre, udah ada Bonafide. Bigetron kayaknya harus dapetin satu tim kalau mereka mau masuk. Tapi Geek Fam bakal keculik satu dan nggak bakal dihiraukan. Badru di sini hanya akan melihat dari kejauhan saja. Geek Fam berhasil keluar.
Dan oh gila, ini gak ada cover sama sekali, gak ada compound sama sekali. Hanya mengandalkan satu buah kendaraan saja dan kembali mencari tempat untuk berlindung. Apakah compound ini masih cukup aman dan di belakang Ramones terknock out. Ini udah chaotic moment sih, ini udah Royal Rumble. Semua adalah musuh. Fokker bahkan tidak akan mampu menyelamatkan temannya Ramones. Apakah masih sempat masuk? Bisa masuk. Tertahan dan masih bisa selamat di sini. Boom masih punya 3 pemain. Sementara Geekfam mulai pincang. Ryzen akan mengirim Badru ke arah lobby. Nampaknya mulai terkena knock. Bigetron harus bergerak masuk ke dalam circle. Tepat di samping mereka ada Geek Floral. Smoke sudah mulai dilempar agar bisa membentuk jalur rotasi bagi Bigetron masuk ke dalam circle. Tapi terlalu banyak tim. Microboy sudah mengetahui posisi dari Morpheus. Spray down. Tapi justru Morpheus yang berhasil selamat. Microboy bakal ter-take down. Namun ada refrag. Morpheus di sini bakal tumbang karena Blue Zone. Floral menjadi last man standing nampaknya dari Geekfam. Bigetron membuka jalur dengan tumbal dari seorang Microboy tadi. Oke, jadi dia sudah di-drop semua medical supply. Floral akan menjadi asa untuk Geek bertahan mendapatkan placement point. 12 tim terakhir kita. Renalre yang berada di dalam circle single tapping ke arah Bigetron. Gila, Bigetron dalam posisi terburuk yang mereka bisa bayangkan saat ini. Aero Wolf di atas angin. Menurut gua, posisi rotasi Bigetron udah kekunci mati sih. Ya, semua yang berada di kota Volnova mereka harus lari keluar dan begitu banyak tim-tim yang langsung disapu bersih. Aerowolf kehilangan Potato tapi mereka masih punya posisi kah sekarang karena kembali circle-nya mengarah ke bagian tengah. Oh iya, ini bakal open fight. Gak ada satupun tim yang berada di dalam circle, artinya mereka semua harus bergerak. Warung berhasil mendapatkan red face di sini dan bakal langsung dikonfirm. Wah, Boom. Boom juga sedikit mulai pincang. Ramones, Fokker juga mulai ter-take down. Dan bakal langsung Bigetron juga dipulangkan ke arah lobby. Kita lihat Bonafide masih lengkap 4 pemain. Alter Ego sudah mendapatkan 6 kill. Kita akan melihat perubahan dari klasemen. Ini bakal jadi open fight lagi sih. Ya, The Pillar juga bahkan nggak ada loh. Ini bakal ngeriset. Saya suka hari kedua. Semakin panas. Oke, dan Bonafide bisa naik ke atas kalau mereka dapetin winner chicken dinner. Dan RRQ cukup strong, masih ada aura yang sangat-sangat konsisten sekali. Betul, aura udah dapetin 4 kill, mereka masih punya 3 ini dan mereka dapat placement menurut gua. Di kondisi seperti ini, aura yang bakal naik. Di klasemen ya, menurut gua ya. Kayaknya mereka bakal naik dan sementara itu kita lihat di sini. Renalre dari kejauhan hanya memantau. Aerowolf juga adalah salah satu tim yang butuh tambahan poin. Mereka punya posisi untuk mendapatkan kill karena mereka melakukan late rotation. Tepat di depan mereka ada Alter Ego, Om. Nah, kalau Alter Ego-nya noleh ke belakang bakal bisa dapetin pemain-pemain dari Aerowolf. Belum masih menahan untuk Aerowolf-nya. Gak mau terlalu terburu-buru juga untuk naik ke atas. Alter Ego deg-degan sih. Depan mereka ada orang, belakang mereka ada orang. Mereka nggak tahu harus ngeliat ke arah mana. Dan ini di Aura juga masih dengan 3 pemain. Ada Louvre. Ada Louvre depan mereka. Ada Toms. Dan di sini, Alter Ego punya forting mobil. Hans masih sedikit selamat. Tapi Aerowolf cepat atau lambat, mereka harus segera masuk dan mengalahkan Alter Ego kalau mau dapat posisi dari Alter Ego. Dan mereka harus dapat posisi Alter Ego karena udah ada mobil, udah ada ini. Dan Toms justru akan memulangkan Roses ke arah lobby mungkin. Bakal langsung dikonfront, tapi dari jarak jauh Bonafide berhasil mendapatkan kesempatan dalam kesempitan sembari Renalre mulai push masuk ke dalam. Hans di sini akan kalah duel. Hero spray down. Justru dia yang tumbang. Hazelnuts berhasil memenangkan duel dan mendapatkan 1 kill lagi untuk Aerowolf. 5 kill untuk sang serigala putih. Yes, dan dari jauh, dari kejauhan Bonafide ada dia jersey dengan single tapping yang juga Hitman sedang terknockout, wajib untuk di revive dan akhirnya Aura masih bertahan tapi mereka tersisa 1 pemain saja. Membuat keadaan menjadi berimbang setelah hilangnya 1 orang dari Bonafide. Ya, ini Aerowolf dan RRQ, mereka unggul jumlah pemain. Kalau pertandingannya berakhir di open field, mereka bisa memanfaatkan jumlah pemain dan Rewind di sini udah ketahuan posisinya. Dia harus lari tapi Spaw sudah ketahuan sama Warung. Apakah RRQ akan mampu mendapatkan chicken dinner yang pertama setelah sekian lama? Posisi tidak di tangan mereka, mereka harus nge-push, tapi mereka menang jumlah pemain saat ini. Iya, ini udah waktunya juga. RRQ dan Bonafide masih di posisi yang sama, Aerowolf masih berjuang juga untuk bisa keluar dari posisi terpins out. Aura out di posisi keempat dan lihat kill point-nya sama-sama 5 semua. Ini adalah 3 tim yang bisa dibilang ada di bagian papan bawah klasemen dan mereka bakal fight banget dan siapapun yang menang bakal ke-boost posisinya. Kita lihat di sini RRQ sudah punya batu, Aerowolf juga sudah punya batu. Bonafide, mereka punya circle. Mereka tinggal main sabar di sini menurut gua. Mereka bisa menang chicken dinner kalau mereka sabar. Biarkan Aerowolf dan RRQ perang. Saya pengen King Kong ini menang kayaknya. Oh, bisa loh. bisa loh menurut gua. Bisa banget dan peluang untuk Bonafide, RRQ untuk bisa naik ke atas dan Aerowolf. Oke, sudah split out. Cuman ada 1 bebatuan juga sedikit
terlock. Ini posisi di Bonafide diuntungkan banget dan RRQ masih punya mobil. Mereka bakal YOLO masuk ke dalam circle di sini dan bakal ditumpangan sama Jersey. Apa? Satu pemain sudah ter-take down. Kabar buruk bagi RRQ. Boong juga sudah sangat-sangat low HP sementara Hitman masih punya gundukan yang bisa dipakai. Dua pemain dari RRQ bakal terjepit. Di belakang mereka masih ada Aerowolf yang mulai perlahan masuk, menusuk dari belakang. RRQ udah boleh keringet dingin, sementara Bonafide mereka masih bisa santai untuk saat ini. Iya, mereka tinggal nunggu juga tadi eksekusi yang bagus dari Bonafide. Kalem juga ya, shield shot. Iya, mereka masih bisa santai banget ketika mobil di-push. Tapi Renalre, halo, di steal kill saja tadi Warung langsung. Tersisa dua pemain dari RRQ. Renalre harus lari di open field dan smoke sudah dilempar. Untuk membuka jalan mereka masuk ke dalam circle, sementara Boong masih menahan. Mereka tahu di belakang mereka ada Aerowolf. Hazelnuts di sini mulai menelan Blue Zone dengan darah yang sangat sakit dan mereka akan mati sembari drone mendapatkan Renalre. Drone di sini tidak akan mampu berbuat apapun. Mereka akan mati sama zona. Tersisa seorang Boong untuk setidaknya mendapatkan satu kill sebelum akhirnya dijemput sama Bonafide. Ini 3 lawan 1. Ini bakal jadi magic kalau Boong bisa menang. Dan di sini Boong bakal keluar. Tidak akan mampu berbuat banyak. Bonafide berhasil mendapatkan chicken dinner di hari kedua untuk game pertama di Vikendi. King Kongnya mengamuk dan ini